Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu ayuhan nas absus salam wa iqamu ta'am wasilul arham wa sallu billadhi anasunnya tadkhulul jannah bisalam. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM yang saya muliakan, juga para orang tua, para hujaj yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, karena dengan nikmat dan rahmatnya kita bisa melaksanakan ibadah. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan nikmat ibadah yang kita rasakan ini, rezeki yang Allah karuniakan kepada kita semua, kita jaga, kita istiqomahkan. Karena nikmat yang paling besar dari banyak nikmat yang kita peroleh adalah nikmat iman. Karena dengan iman maka hidup kita ini akan aman. Aman dunia, aman akhirat. Tanpa iman ya, maka tentunya akan celaka. Termasuk orang yang merugi, ya kata Imam Syafi'i itu adalah orang yang tidak beriman, lalu tidak melakukan amal kebaikan, juga tidak memberikan nasihat dalam kebenaran, dan juga orang yang tidak sabar. Ya, maka itu orang yang kategorinya khusrin, orang yang rugi. Kita tidak mau menjadi orang yang rugi, kita ingin menjadi orang yang untung. Ya, karena orang yang untung itu tentunya orang yang akan memperoleh ya balasan ya yang besar dari Allah, yang layak untuk memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan ke haribaan Nabi kita Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya. Jemaah rahimakumullah, tidak terasa bahwa kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1446 di tanggal 7. Ini malam ke-8. Insyaallah kita niatkan ya saum sunnah, tasu'a dan asyura. Jadi di bulan Muharram ini ada amalan-amalan yang perlu kita hidupkan, karena Muharram itu salah satu bulan yang istimewa yang Allah terangkan dalam Al-Quran surah At-Taubah. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan Allah ciptakan dalam satu tahun. Minha, dari 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia. Jadi makna hurum ya atau haram itu maknanya mulia sebenarnya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Muharram itu bagaimana kita senantiasa hidupkan amal-amal yang baik. Karena di bulan itu amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Sebaliknya jangan pernah kita melakukan perbuatan dosa, maka sama juga hukumannya berlipat. Jadi kalau kita melakukan dosa kecil pun ya dinilai melakukan dosa yang
berlipat ya, hukumannya dari Allah, sanksinya dari Allah. Maka jemaah rahimakumullah, kebalikannya, kalau di bulan itu memperoleh pahala yang besar kalau melakukan kebaikan, kalau kita melakukan dosa sama juga ya, akan mendapatkan ya sanksi yang besar dari Allah. Amalan apa saja yang dilakukan di bulan Muharram? Yang pertama adalah bagaimana kita ya dianjurkan memperbanyak saum sunnah paling tidak di hari 9 dan hari ke-10. Berarti ya insya Allah hari Senin, hari Selasa. Apa keutamaannya? Maka dalam suatu keterangan kitab itu, orang yang puasa di tanggal 10 Muharram, ya Allah akan berikan pahala seperti ya orang yang berjuang di jalan Allah, yaitu orang yang mati syahid, 10.000 orang yang mati syahid. Itu pahalanya. Begitupun Allah akan berikan pahala bagi orang yang saum pada hari Asyura tanggal 10 Muharram. Itu Allah memberikan daripada pahala 10.000 orang yang ibadah haji dan umrah. Jadi kita yang belum umrah, belum sempat haji, belum sempat umrah, banyak sebenarnya peluang dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa bayangin, satu haji yang mabrur aja Allah berikan balasan surga, apalagi 10.000 pahala orang yang melakukan ibadah haji dan umrah. Begitupun jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang melakukan saum sunnah pada hari Asyura di tanggal ya 10 Muharram, maka Allah akan berikan pahala kepadanya ya, yaitu seperti orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu keterangan yang lain, Allah berikan pahala 10.000 daripada para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita tahu keutamaannya, tentunya kita pun niat ya, semoga diberikan kemampuan untuk bisa melakukan ibadah saum satu hari di tanggal 10 Muharram itu, yaitu hari Asyura. Dan ini ada asbabul wurud, ada sebab turunnya hadis ini. Bagaimana ketika Rasulullah SAW beliau sedang berjalan bertemu dengan seorang Yahudi. Maka Yahudi itu pada hari Asyura di bulan Muharram sedang melakukan puasa sunnah. Maka ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau melakukan ibadah puasa di hari ini? Maka kata orang Yahudi tadi, pada hari ini adalah kemenangan daripada nabiku dulu ketika ya membela agamanya, dan di saat itu diselamatkan oleh Allah dan musuhnya itu ditenggelamkan di Laut Merah. Jadi peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Jadi jamaah rahimakumullah, maka Nabi Musa pun diselamatkan oleh Allah. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 di bulan Muharram. Maka orang-orang Yahudi yang masih mengamalkan daripada kitab Taurat, mereka melakukan saum sunnah. Dan itu ya ketentuan yang berlaku pada ya orang Yahudi yang berpegang teguh kepada kitab Taurat. Pada saat itu semuanya puasa. Jadi kalau sekarang mah ya kita umat Rasulullah itu ibarat ya perintah saum Ramadan. Jadi diharuskan. Nah, begitupun orang ya Yahudi yang berpegang dengan kitab Taurat, setiap di tanggal 10 Muharram itu mesti puasa. Lalu ditanya oleh Rasulullah, apa alasannya engkau puasa? Karena tadi aku bersyukur ya kepada Allah, aku diberikan kemenangan ya terhadap nabiku, maka aku layak untuk berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sampaikan,
Ya, alangkah lebih pasnya kalau seandainya ya puasa itu dilakukan oleh aku. Karena memang Nabi Musa itu adalah ya nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala, dan aku adalah penerusnya. Jadi yang lebih layak aku, kata Rasulullah. Maka Nabi pun menganjurkan kepada para sahabat untuk berpuasa. Dan itu rutin dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan jamaah rahimakumullah, Nabi sampaikan dalam ya keterangan lanjutan hadisnya, kalau seandainya umurku sampai tahun depan, maka aku ingin membedakan antara puasanya orang Yahudi dengan orang Muslim. Maka aku akan tambah, yaitu tanggal 9 di bulan Muharram yang disebut Tasu'ah. Ternyata ketika Nabi sampaikan kepada para sahabat ada niat tahun depan mau melakukan tanggal 9 di bulan Muharram, ternyata Nabi sudah ya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ini sudah menjadi hadis ya kaulnya Rasulullah. Sudah disampaikan Rasulullah, menjadi dasar. Maka saat itu pun para sahabat sepeninggalan Rasulullah melakukan ibadah saum, Tasu'ah dan Asyura. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram ini juga bagaimana ada peristiwa cerita-cerita yang memang dialami oleh nabi-nabi dahulu, di antaranya Nabi Adam alaihissalam. Ya, beliau ketika melakukan kesalahan diturunkan ya dari surga ke bumi. Nah, itu di bulan Muharram. Lalu diterima taubatnya Nabi Adam juga di bulan Muharram. Jadi sangat istimewa. Ya, ada sejarah yang luar biasa di bulan Muharram ini. Terutama pada hari Asyuranya, tanggal 10-nya. Juga bagaimana Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan ya dari musibah banjir bandang. Jadi Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pengikutnya yang setia ya, dengan Nabi Nuh alaihissalam, yang walaupun saat itu istrinya dan anaknya tidak mau mengikuti. Ya itulah kadang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya apalagi kita sebagai manusia biasa, kalangan para nabi ya, tingkatan nabi dan rasul aja ujiannya luar biasa. Nabi Nuhnya soleh, ternyata istri ya dan anaknya Kan'an tidak soleh. Ketika diajak oleh Nabi Nuh alaihissalam, wahai istriku, wahai anakku, segeralah masuk ke kapal ini karena sebentar lagi akan banjir. Maka ditantang oleh istrinya, begitupun oleh anaknya yang namanya Kan'an, aku tidak akan ikut engkau wahai ayah, dan aku pasti selamat. Makanya rahimakumullah, Kan'an lari ke atas bukit, ternyata airnya lebih tinggi daripada bukit itu, dan akhirnya Kan'an tenggelam, istrinya juga sama. Ya, termasuk korban saat itu karena memang tidak beriman kepada Allah. Yang beriman kepada Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah. Begitupun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada peristiwa bagaimana di hari Asyura itu di bulan Muharram diselamatkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. Jadi pernah Nabi Yunus alaihissalam, beliau dimakan oleh ikan nun, namanya ikan paus ya, yang Allah alam bisawab, konon katanya menurut penelitian ikan itu masih ada. Allah alam bisawab ya, kita tidak tahu ya, itu ayat Allah. Dan itu memang jamaah rahimakumullah, kisah-kisah para nabi dan rasul itu benar adanya. Bagaimana dulu pernah orang menemukan telapaknya Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana dulu ada orang yang sedang menggali suatu tempat, ditemukan itu perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi memang kisah nyata. Maka dikeluarkannya itu Nabi Yunus dari perut ikan. Bisa bayangkan jemaah rahimakumullah, dalam suatu hikayat itu bagaimana dalam kondisi kesulitan di dalam perut ikan yang gelap, tidak tahu siang malam, maka Nabi Yunus pun tidak ada sandaran kecuali minta kepada Allah dengan membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, ini kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku sendiri. Nah, ini dianjurkan di bulan Muharram ini juga, kata ulama, perbanyaklah doanya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa kalau dibaca, doa Nabi Adam ini, maka dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau doanya Nabi Yunus, segala permasalahan, kesulitan dimudahkan sama Allah. Jadi saya dapat ijazah dari guru itu, kalau kita lagi ada kesulitan, dan yang namanya manusia itu mestilah ada lapang, ada sulit, ya kan? Ada kemudahan, ada, ya, udah sunatullah. Maka bacalah doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka Allah akan berikan jalan dari kesulitan itu dengan asbab membaca doanya Nabi Yunus. Di bulan Muharram juga ada peristiwa bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dulu pernah dibakar oleh raja yang zalim, oleh Raja Namrud. Dibakar Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kondisi nyaman, tenang dalam api. Kenapa? Dengan kekuatan doa. Makanya doa itu silahul mukminin, senjatanya orang Islam. Jadi orang Islam itu jamaah rahimakumullah, di samping kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan secara vertikal, hablum minallah, juga ada ya senjata yang perlu kita gunakan adalah doa. Jadi doa itu bisa merubah segala sesuatunya. La taghirul qada illa bidu'a, tidak ada bisa yang merubah ketetapan dari Allah kecuali doa. Ya, orang sakit bisa disembuhkan dengan doa, orang miskin bisa dikayakan dengan doa. Ya, begitupun orang yang hina, ya, dilemahkan, dia ditindas, akan bisa nanti diberikan pertolongan oleh Allah dengan kekuatan. Kesulitan akan diberikan kemudahan dengan kekuatan doa. Itu yang dicontohkan oleh para nabi, yang memang hakikatnya ini adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dulu Nabi Musa dalam kondisi kesulitan tinggal lempar tongkat, ya, maka bisa bisa keluar, ya, dari laut itu. Jamaah rahimakumullah, ini juga ya penjelasan yang alhamdulillah ya, saya baca dalam kitab itu memang kalau kita belajar itu jamaah rahimakumullah, ada sesuatu yang kita tidak tahu jadi tahu, dan itu ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada batu yang Allah turunkan dari surga, yaitu Hajar Aswad. Itu kan pengetahuan yang kenapa sih kita harus ya mencium Hajar Aswad gitu. Karena memang dicontohkan oleh Rasulullah, dan itu batu bukan sembarangan batu. Itu batu dari surganya Allah Subhanahu wa taala yang dulu Allah turunkan warnanya putih. Tapi karena memang sering dipegang oleh orang, yang orang ini kan gemar melakukan kesalahan, pasti punya salah, punya dosa. Nah, maka dengan sebabnya orang tadi memegang, mencium Hajar Aswad itu, maka akhirnya berubahlah yang warna putih itu menjadi hitam. Dan istimewanya Hajar Aswad itu nanti di akhirat akan menjadi saksi di hadapan Allah. Nanti bisa menjadi hujah, wahai Allah, aku pernah dipegang, aku pernah dicium oleh si fulan ini. Ya, maka dalam keterangan itu ketika Rasulullah ditanya, ya, apa sih keistimewaannya sampai mencium Hajar Aswad? Karena memang nanti akan ya memberikan kesaksian Hajar Aswad itu bahwa kita adalah orang yang disebut dia punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk keimanannya kepada Allah, maka dia pun senantiasa mewujudkan cintanya kepada Allah ya dengan meyakini bahwa ini semuanya adalah ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Umar, kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad, aku pun tidak. Ya, karena itu kan benda mati, artinya apa? Keuntungannya mencium Hajar Aswad. Tapi Rasulullah melakukan, dan tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kecuali wahyu dari Allah. Dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh Nabi. Maka kata Umar, aku pun melakukan itu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di
bagaimana ya benda yang Allah turunkan dari surga itu diantaranya cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, cincin Nabi Sulaiman alaihissalam menurut hikayat itu sampai sekarang belum diketemukan, Pak. Nah, jadi kalau ada orang lagi jalan-jalan mau cincin nih ya, tapi jangan juga gitu ya, wah ini cincin Sulaiman gitu ya. Ya, karena itu udah ya rahasia Allah, tentunya nggak sembarangan, itu hanya Nabi dan Rasul Allah. Ya, dikembalikan ya. Begitupun tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Tongkat Nabi Musa itu Allah turunkan dari surga. Ya, makanya nggak sembarangan. Tongkat itu jamaah rahimakumullah. Ya, dari mana itu sumbernya gitu kan? Nabi Musa ujung-ujung dapat tongkat. Kalau nggak dikasih sama Allah. Nah, itu diantaranya adalah Allah turunkan mujizat Nabi Musa alaihissalam. Tongkat itu Allah turunkan dari surga. Jamaah rahimakumullah. Ya, begitupun ya, ada, saya baca itu jemaah rahimakumullah, ada kayu yang mana kayu itu Allah turunkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang konon menurut penelitian kayu itu ada di Kalimantan yang mahal itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sebenarnya negeri kita ini negeri yang luar biasa, hadirin. Negeri yang memang banyak gitu kan tanda-tanda ayat Allah yang begitu Allah sayangnya ke negeri kita yang kita cintai ini. Makanya Allah kirimkan para wali. Itu nggak sembarangan. Waliullah itu jamaah rahimakumullah, itu orang-orang yang dicintai Allah. Kalau bumi ini ada waliullah, maka bisa dipastikan aman. Dan wali itu nggak ada yang tahu kecuali wali. Nah, sekarang udah akhir zaman nih Pak, banyak orang pernah ngaku wali. Ya, silakan Bapak ngaku wali murid boleh, wali santri boleh. Tapi jangan ngaku waliullah, jangan. Ya, nggak sembarangan. Waliullah itu jamaah rahimakumullah, orang yang dicintai Allah. Tandanya wali itu dia tidak memamerkan ilmu. Kalau dalam kondisi kepepet, baru tuh dapat pertolongan dari Allah, namanya karomah. Begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, ya kan ada urutannya tuh keistimewaannya. Kalau Nabi dan Rasul mukjizat. Ya kalau wali karomah, kalau para alim ulama maunah. Ya, maunah. Jadi para alim ulama Pak, orang yang juhud, orang yang banyak baca Quran, orang yang banyak zikir, hatinya terus dekat sama Allah. Suatu saat kepepet nih ulama, dia minta kepada Allah, sama mustajab doanya. Ya, orang-orang yang pilihan itu Pak. Ya, kita masih belajar jadi orang baik. Ya, jadi jangan pernah memamerkan ilmu. Mau Nabi aja nggak mamerin. Nabi ketika dilemparin batu berdarah Pak. Giginya sampai luka. Waktu di perang Uhud, Nabi Muhammad berdarah-darah sampai pingsan, ya rahimakumullah, sampai nyari tempat yang aman. Bapak lihat di sejarahnya kan ada di situ batu bekas darahnya Nabi Muhammad di situ ditempelkan. Nah, itu ditutup tuh karena memang takutnya banyak orang-orang yang tadi mencari ya keberkahan. Jadi Nabi berdarah Pak. Apalagi di Thaif saya pingsan Pak. Nabi ketika hijrah itu jamaah rahimakumullah 3 tempat hijrahnya itu. Ya, Nabi hijrah di 3 tempat. Yang pertama di Yasrib, ya, di Habsyi, Habasyah. Di Habsyi, lalu di Thaif, lalu di Yasrib. Di Habasyah ditolak Pak di sana. Ya, di Thaif apalagi, Thaif ada saudaranya. Ada saudaranya dari Siti Khadijah. Nah, mohon maaf, dari Siti Aminah, ibunya ya. Jadi kata Nabi, cobalah, karena ke Habasyah ditolak. Saya pengen dari keluarga ibu saya ada di Thaif. Kalau Abdullah kan dari Mekah. Abdullah, iya. Ayahnya dari Mekah, tapi Aminahnya itu dari Thaif. Keluarganya di situ. Maka ketika Nabi udah ke sana, Pak, itu anak-anak kecil, anak-anak remaja, orang-orang tua pada dikasih uang sama Abu Jahal. Suruh pada megangin batu Pak. Bayangin. Jadi yang namanya bayaran tuh dari zaman dulu. Iya Masya Allah. Udah malam-malam gini dia Pak, itu Abu Jahal nyuruh orang tuh. Pada dikasih senjata, ambil batu, minimal batu lah. Nanti kalau Muhammad datang, Abu Janda kan. Iya, Allahu Akbar. Tuh siap jemaah rahimakumullah. Nauzubillah min dzalik. Pada ngambil batu Pak, semuanya nggak ada yang tangan kosong.
Itu Nabi masuk ke Taif jamaah rahimakumullah, berharap bakal disambut orang, ada saudaranya di sono kan, keluarga daripada ibunya. Boro-boro Pak, langsung disambitin. Berlumuran darah Pak. Nyari tempat yang nyaman berteduh di bawah pohon kurma jamaah rahimakumullah. Masya Allah, apa yang terjadi? Udah Nabi udah pingsan, udah nggak ada tenaga. Wong batu dilemparin berlumuran darah. Maka kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, engkau adalah kekasih Allah, minta sama Allah. Kalau engkau minta nih Taif saat ini menzalimi engkau, terus dibalikin nih sama malaikat, pada mati semuanya. Kata Nabi, enggak, aku diutus ini untuk menebarkan kasih sayang, biar mereka dapat hidayah dari Allah, supaya iman sampai ke hati mereka. Sekarang mungkin kakeknya, neneknya, orang-orang tuanya enggak iman sama saya nungguin nanti anak cucu mereka di masa yang akan datang, supaya dapat hidayah dari Allah. Makanya bukannya ya sumpah serapah hadirin. Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka karena mereka tidak tahu. Jadi doa kalau kita disakitin orang Pak, doa yang mustajab, doanya yang bagus. Ya kalau doa nggak bagus itu dikabul sama Allah, cuma nanti efeknya kita dapat dosa, bukan dapat pahala. Jadi kalau ada orang yang zalim sama kita, ya zalim sama kita, doain. Begitu, ya Allah, biar dia dapat hidayah, ya kan? Kan lagi mustajab nih. Ya doa yang bagus-bagus saja buat kita. Ini lagi dizalimin nih, disakitin, ya kan, dihina, pokoknya mau dilemahin deh. Ya kita minta sama Allah, ya Allah, tetapin istiqomah dalam kebaikan. Jangan sampai ya Allah gitu kan, jadi orang pendendam. Kasih hidayah dia ya Allah. Ya Allah, subur makmurin saya ya Allah. Itu boleh tuh, subur makmurin saya. Ya, biar saya bisa haji umroh ya Allah. Itu saat mustajab tuh. Lebih bagus doa begini ketimbang ngedoain orang tadi. Doanya bagus saja, kasih hidayah, dibuka mata hatinya, dan saya memaafkan dia ya Allah. Oh, udah istimewa banget itu Pak. Jadi kalau ada orang yang disakiti, ngedoain yang bagus, ini jadi orang istimewa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Muharram ini bagaimana ya tadi ada nabi-nabi dan rasulnya Allah diistimewakan oleh Allah supaya diambil pelajaran buat kita, agar kita senantiasa tetap istiqomah berjuang di jalan Allah, karena akhir ceritanya para nabi dan rasul itu dapat pertolongan Allah. Walaupun diuji begitu berat, bisa bayangin jemaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim gak diakui nama ayahnya. Nabi Ibrahim gak diakui nama ayahnya. Cuman menurut hikayat itu, Nabi Ibrahim punya ibu solehah. Nah, ini Pak, kenapa kita punya istri suruh pada ngaji, suruh pada banyak baca Quran, suruh banyak zikir, banyak berdoa sama Allah. Karena memang istri yang solehah itu doanya mustajab buat kita, buat anak-anak kita Pak. Makanya Nabi Ibrahim itu kekuatan solehnya Nabi Ibrahim diantaranya doa daripada bundanya. Walaupun ayahnya Azar tadi penyembah patung, pembuat patung, tapi tetap kekuatan itu ada dari doa ibu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah sebaliknya, ini dari hikayat cerita ini, kalau kita punya pasangan wanita yang salah, lihat Kan'an. Dari ibu yang tidak baik itu berpengaruh anaknya. Ya, jadi ibu yang solehah itu berpengaruh besar kepada anaknya. Maka, nah ini kita jamaah rahimakumullah, bapak nih masya Allah harus mujahadah. Ini udah waktunya kita nih, apalagi sudah 50 tahun, udah waktunya deh udah banyakin ibadah sama Allah, udah banyak minta sama Allah. Ya, yang lewat 40 tahun Pak, jangan terlalu ngoyo banget nyari dunia, biasa aja, standar aja lah. Sesuai dengan ya kapasitas kita, ya artinya sesuai dengan tadi bagian-bagian rezeki keahlian dari Allah buat kita, itulah kita nikmati. Jangan kita terlalu terus sibuk nyari dunia, ya ngumpulin dunia, sementara kita lupakan tujuan kita, bekal kita tidak siap. Padahal usia 40 apalagi 50 ke sana, nah itu udah harus banyak siap-siap untuk ya melakukan amal-amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di bulan Muharram ini bagaimana ya awal daripada ketetapan penentuan tahun baru Hijriah.
Jadi mulai dari bulan Muharram. Di saat itu Nabi Muhammad hijrah jamaah rahimahullah usia 53. Jadi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, hijrah ini ada dua, ada hijrah maknawi, ya, ada hijrah makani. Hijrah maknawi itu hijrah yang artinya kita benar-benar harus pindah dari sesuatu yang tidak disukai Allah kepada sesuatu yang disukai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah. Nah, ini kata ulama hijrah ini, hijrah manawi terbagi menjadi 4 yang sudah pernah saya sampaikan. Hijrah i'tiqadiyah, hijrah fikriyah, ya, hijrah sulukiyah, hijrah syu'uriyah. Itu penjabaran daripada hijrah maknawiyah. Ya rahimakumullah, hijrah i'tiqadiyah bagaimana kita senantiasa menjaga keimanan kita ini sampai kita menghadap Allah. Saking pentingnya menjaga iman, diajarkan oleh Allah baca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau cabut hidayah yang kau berikan kepadaku. La tuzigh qulubana. Jangan kau cabut ya Allah hidayah iman yang ada pada hati kami ya Allah. Ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan nikmat itu kepada kami. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, ya Allah kasih kepadaku ya Allah dari sisimu. Innaka antal wahhab. Ya sesungguhnya engkau ya Allah adalah maha pemberi. Maka jemaah rahimakumullah, kita harus banyak minta supaya ditetapkan imannya oleh Allah. Bahkan dalam sholat diajarkan itu 3 permohonan. Bagaimana kita minta dalam sujud terakhir, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Minta ya Allah tetapkan iman. Minta ya Allah supaya diterima taubatnya. Yang ketiga minta ya Allah supaya husnul khatimah. 3 poin itu. Minta tetapin iman, minta supaya diterima taubatnya, minta supaya husnul khatimah. Udah gak minta apa-apa lagi, udah. Minta tetap iman. Buat apa kita kaya kalau gak iman? Dia gak berharga di hadapan Allah. Biar kita mohon maaf gak punya apa-apa ibaratnya, ya, tapi kita punya iman, ini istimewa di hadapan Allah. Sudah kaya di mata Allah, ya, karena iman itu modal dapat surga. Maka jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebelum sholat pun diajarkan oleh Nabi Muhammad, berdoalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini wa ala taati. Minta supaya ditetapkan imannya oleh Allah. Imanan daiman, iman yang terus daiman, istiqomah. Wa yaqinan shadiqan, dengan keyakinan yang benar. Itu doa yang bagaimana kita terus panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana supaya iman stabil? Biasakan dalam kebaikan. Jangan pernah kita melakukan, berani walaupun kecil berbuat dosa. Takutnya jadi kebiasaan. Nah, orang kalau sudah merasakan enaknya maksiat tadi jadi suatu kebiasaan, ini sulit untuk dihilangkan. Kenapa orang gemar minum? Karena udah cenderung, udah asik dia, udah hobi. Yang dikhawatirkan nanti tadi tuh, Allah nggak kasih iman. Yang ada adalah bagaimana terus diarahkan oleh syaitan. Ya udah, kita udah budak syaitan. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Ya, Allahu akbar. Ya. Iya, betul. Makanya kita terus minta pertolongan sama Allah. Ya, tadi pagi saya ketemu sama seorang ibu. Dia curhat. Ya Pak Ustadz, saya udah pensiun. Suami saya kadang pulang di kampung juga sendiri, di sini punya rumah. Ya di sini saya nyari aktivitas ya daripada saya nganggur. Ya kan apapun gitu kan, di sini saya jualan kecil-kecilan. Cuma saya pengen gitu kan ikut sama suami di sana di kampung. Sementara anak saya 1 di sini bujangan. Ini yang saya khawatirkan dalam kondisi seperti ini, khawatir kalau saya tinggal gitu kan tidak terawasi anak saya. Ya, karena amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahimakumullah, memang itulah kewajiban kita. Sayangnya kita nih orang tua, biarin beberapa bulan berpisah gitu kan, dia ketemu lagi sama suami demi anaknya, karena anaknya kerjanya di sini. Sementara ninggalin di sini ya dia sendiri gitu. Ini yang ada kekhawatiran, karena tadi kemaksiatan merajalela bukan di luar Pak, di dalam ada maksiat.
Judi bukan hanya bukan di luar, tapi di dalam bisa judi. Nauzubillah min dzalik. Sampai ada jemaah rahimahullah kasus rumah tangga yang sampai putus rumah tangganya Pak, bangkrut itu usahanya gara-gara judi online Pak. Dia bawa anak 2 tuh, masya Allah kecil-kecil. Dia nangis ke rumah. Pak Ustadz minta solusi doanya Pak Ustadz. Suami saya seperti ini. Kena judi ya, habis. Jadi sebenarnya kebatilan itu tidak akan ada yang mendatangkan kesuksesan. Gagal dunia akhirat. Kemaksiatan itu. Kebatilan itu pasti kecewa dunia akhirat. Tapi kalau berada dalam hak, dalam kebenaran, selamat kita dunia akhirat Pak. Kan sebenarnya dunia ini kan gambaran akhirat, miniatur akhirat. Orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang benar, ngikutin ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Makanya Allah perintahkan sama kita minimal 17 kali minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah. Karena jalan dunia ini masya Allah, kanan kiri depan belakang banyak yang manggil kita biar nggak sampai Pak. Setan tuh kanan kiri depan belakang atas bawah goda kita biar kita ninggalin Allah, biar kita ninggalin Rasulullah, biar kita ini gemar berbuat dosa maksiat. Karena memang tugasnya setan seperti itu. Maka ketika setan dia bisa menggoda ya hamba Allah, manusia, udah dia salah, dia senang. Karena banyak bala, banyak teman. Bahkan ada jamaah rahimakumullah, ya ini ada tim musyawarah setan, menurut keterangan hadis nih, yang namanya iblis itu tempatnya di tengah laut Pak. Di tengah laut. Makanya hati-hati Pak, jangan sok jalan-jalan ke laut. Gitu. Ustaz gimana orang yang kerja ke laut gitu kan? Ya itu yang penting doa sama Allah, bismillahi majriha insyaallah aman. Ya karena bumi ini bumi Allah, laut, darat semua bumi Allah. Enggak ada yang dikhawatirkan kalau dekat sama Allah aman. Ya Nabi Yunus di tengah laut Pak. Dikeluarin nama ikan, karena apa? Sandarannya Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, selama kita sandarannya Allah aman. Jadi iblis itu di tengah laut. Lalu dipanggil nih semuanya, para jenderal-jenderalnya. Jadi iblis itu pas setan juga tingkat-tingkatan. Ada jenderal ya, ada legend, majen, brigjen, kolonel, kopral, sersan, letnan, kopral. Itu ada semuanya, tergantung nih, ya kan? Waktu masa latihannya nih, ya kan, tingkatan pangkatnya mana nih? Kalau jenderal datang ke kiai, ya kan, habaib begitu. Kalau tadi letjen, ya kan, bejen, brigjen, udah tingkatannya tahu semuanya itu. Jadi semakin kita kuat imannya, semakin tambah ilmunya. Setannya dahsyat tadi. Tahu ilmu tahajud, mau tahajud jangan tahajud. Nggak usah, ntar sakit malam-malam bangun. Tuh begitu tuh Pak. Iya, tambah imannya, rezekinya ada, ya kan? Tuh Muharram ini kan sunnah Pak, nyantunin anak yatim ini di Muharram ini Pak. Terus mohon maaf ini. Ya mudah-mudahan kita bisa ngamalin. Kalau enggak minimal kita buat ilmu kita. Di bulan ini jamaah rahimah, kalau ada rezeki nih, tuh diluasin uang belanja buat bini. Ini ibu kalau dengar dia senang banget. Tapi kembali lagi kepada kemampuan kita Pak. Iya, mampunya kita segini ya segini. Yang rezekinya ada di bulan ini, uang anak yatim aja disantunin, apalagi keluarga. Di bulan ini bulan banyak sedekah, terutama sama anak yatim. Dipanggil anak yatim, Pak, mohon maaf. Bagusnya ini hadisnya Pak, keterangannya, jangan manggil anak yatim ke rumah. Kita yang datang. Nabi Ibrahim itu kan tiap malam datang ke rumah-rumah Pak. Rasulullah juga sama. Itu mah kadang-kadang dikasih kupon anak yatim. Suruh datang Pak. Dapat 50, nungguin Pak 2 jam. Dapat beras 2 liter hati. Bawah, itu kan mental. Makanya saya mesti nangis Pak kalau dipanggil gitu untuk ceramah anak yatim, saya nangis. Karena mestinya kita ke sana, bukan mereka datang. Cuma tradisinya kan begitu, kalau dulu dipotoin, ayo baris. Sakit Pak. Benar. Iya, disoti, ya Allah. Iya. Di antaranya diliput dari Pak Haji Hamim. Iya, 2 karung, nggak usah. Allah Maha tahu.
kita ngasih berapa gitu kan, nyumbang berapa, nyenengin berapa, ya kan, orang itu Allah Maha tahu. Jadi jamaah rahimakumullah. Jadi Nabi hijrah itu usia 53, udah cukup usia. 10 tahun di Madinah. Bayangin Pak, 10 tahun sukses Rasulullah Pak. Sukses Pak, endingnya Pak. Ini capek dulu Pak Nabi Muhammad. Capek dulu Pak Nabi Muhammad, Masya Allah. Dari kecil beliau diuji sama Allah. Ibunya ya kan, Masya Allah. Ayahnya meninggal dunia usia dalam kandungan 6 bulan Pak Haji. Iya, terus Masya Allah 6 tahun udah yatim piatu Pak. Terus lagi disusul lagi pamannya, kakeknya, nggak punya siapa-siapa Pak. Nabi pekerja keras, nyari makan mohon maaf dari menggembala kambing Pak. Dan orang Mekah tuh begitu. Orang Mekah yang memang dalam kondisi dia memang cari kerjaan ya menggembala kambing. Dan setiap Nabi dan Rasul itu semua penggembala kambing. Ada ilmu di sana Pak. Sabar. Menggembala kambing itu sabar. Iya. Tuh begitu sabar, jangan sampai lewat ke batas pagernya orang makanin kacang. Ya kan? Itu masalah Pak. Sabar, pakai hati. Jadi makanya kenapa yang dijadiin kurban kambing? Ada pelajaran. Kalau alam bisa. Ya, jadi jangan rahimakumullah. Jadi sabarnya Rasulullah SAW, Masya Allah. Hijrah Nabi Muhammad. Hijrah itu makani namanya. Hijrah ke tempat yang lain dalam kondisi apa jemaah rahimakumullah? Memang tidak nyaman lagi, sudah nggak, ya udah kayaknya nggak bisa berkembang di dakwah. Silakan hijrah makani. Hijrah tempat yang bisa mendukung kita ini tambah soleh lagi. Nah kalau kita di sini udah kondusif, udah bagus, nggak usah cari tempat yang lain. Belum tentu Pak di tempat yang lain seperti ini. Kadang-kadang kan begitu kan nafsu ya, kayaknya lebih enak kali pindah kemana, belum tentu. Iya, ada sahabat saya begitu tuh. Ustaz jadi Ustaz ujiannya berat itu saja, Masya Allah. Saingannya kan warung sama warung. Iya kan, tukang urut sama tukang urut, ya kan, tabib sama tabib, saling menjatuhkan. Padahal nggak usah Pak. Kita ini setiap orang dikasih rezekinya masing-masing ada, nggak bakal ketuker. Nggak menjamin orang tukang jeruk, ya kan, akan kaya semuanya. Karena ada yang kaya, ada yang miskin, ya kan. Udah bagiannya. Ada yang tukang jahit, emang rezekinya. Ada tukang sate, biarin aja. Termasuk ustadz gitu kan. Ustadznya apalagi zaman modern seperti ini ya, media kan udah, kalau tidak inovasi dan lain sebagainya ketinggalan zaman. Udah yang penting mah kita udah baca Quran aja, udah minta sama Allah aja yang bakal ketukar. Iya, yang penting kan berkahnya Pak. Tapi syariat perlu, tetap syariat, ngikutin alur zaman sekarangnya apa nih Ustadz gitu kan, yang ngikutin gayanya begitu. Jadi supaya tidak ketinggalan zaman, kudu kepo juga. Oh sekarang mau canggih Pak, Ustadz bawa laptop. Mau maaf ya, saya nggak bawa laptop ya. Nggak bisa. Iya, bukan apa-apa jamaah rahimakumullah. Ya itu ada media seperti itu. Silakan, kalau memang mampu bisa lakukan. Begitu. Dan itu di mana tempat kita untuk menyampaikan dakwah seperti itu. Ya kalau kita mengaji begini aja lah ya, yang penting nyambung. Jadi jamaah rahimakumullah, sampainya di Madinah disambut Pak, itulah tolal badru alaina min saniyatil wada. Makanya kenapa pakai rebana qasida gitu kan, karena supaya semangat. Jadi boleh aja Pak, yang namanya musik boleh, yang penting islami. Begitu. Yang nggak boleh itu Pak lagu-lagu yang melupakan kita dengan Allah, lalu penyanyinya aurat. Begitu Pak. Guru saya mah pahit banget Pak, pedes banget. Nanti kalau ada acara terus penyanyinya buka aurat, balik lagi, jangan nonton. Gitu Pak. Iya, makanya saya begitu. Kalau ngeliat nih aman nih, datang. Ya. Ya silakan Pak. Ini hijrah apa yang hijrah tadi ya? Iya. Ini kalau syirik jelas gitu ya. Iya. Kalau yang makannya tempat, terus yang berpikir juga kita jelas. Kalau yang penampilan suaranya itu apa? Syu'uriyah itu hobi. Hobi. Kecintaan. Kecintaan. Iya, jadi idola. Jadi idola kita siapa nih gitu kan? Dalam hijrah kita, ya Rasulullah, udah nggak ada lagi. Jadi mengidolakan Rasulullah, mengidolakan amalia Rasulullah, itulah makna syu'uriyah. Ini Ustaz sampaikan 9 bulan 8.
Iya betul. Itu udah penjelasan yang jadi syu'uriyah belum saya sampaikan, artinya kecenderungan untuk mengikuti idola, hub, cinta. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengamalkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.